Doa khusus agar senjatanya laki-laki yaitu kontol menjadi panjang. Panjang secara maksimal biidznillah dengan izinnya Allah. Doanya hanya pendek, ya dzakaru kuntaulan, wahai dzakar, jadilah kamu panjang. Tetapi ada tata caranya. Jangan sampai dibaca waqaf. Dibaca waqaf kuntaulan itu kalau diberhentikan menjadi kuntol. Nah, inilah ini ijazah memang hasanah Nusantara. Hasanah Nusantara yang kami dapatkan dari guru-guru, ya kemungkinan zaman dahulu miliknya laki-laki di Nusantara, terutama di tanah Jawa. Tanah Jawa itu mulai dari ujung kulon sampai ujung wetan, dari barat sampai ke timur, mulai dari Cilegon ya, mulai dari Pandeglang, Cilegon sampai Banyuwangi, tanah Jawa semuanya ini itu menyebut miliknya sang laki-laki kan disebut kun akan begitu, kun apa ya selanjutnya. Oleh sebab itu perhatikan bagaimana cara mengamalkan doa pendek ini. Cara mengamalkannya ada rahasianya. Oleh sebab itu silahkan didengarkan kapan mengamalkan dan bagaimana cara mengamalkannya serta dibaca berapa kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wa bil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rizki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ini ada satu doa, tetapi doa ini ya agak gimana gitu ya. Agak gimana maksudnya bagaimana? Ya agak ngeres, seolah-olah ngeres tentu ya. Seolah-olah gimana gitu, karena memang di dalamnya itu seperti itu. Doanya seperti ini ya, sangat pendek. Bismillahi Allahu Akbar, ya dzakaru kun taulan, biidznillahil hayyul qayyum. Bismillahi Allahu Akbar, ya dzakaru kun taulan, biidznillahil hayyul qayyum. Yang artinya begini, bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Ya dzakaru, wahai dzakar, wahai kemaluan miliknya sang laki-laki ini. Kun taulan, kun jadilah kamu, wahai dzakar, taulan yaitu panjang. Jadi panjang, kun itu fi'il amar. Fi'il amar dari kana yakunu. Kana yakunu tatkala menjadi fi'il amar menjadi kun, kana yakunu kun, ya kan begitu. Kun jadilah kamu. Kun fayakunu. Jadilah kamu taulan. Taulan itu tola yatulu taulan. Kalau isim fa'ilnya tawilan, kun taulan. Tola itu artinya panjang. Makanya jangan jalan tol itu jalan yang panjang. Tol jalan panjang. Lah kalau kontol kontol itu sesuatu yang panjang. Itu sebenarnya bahasa Arab di dalam mantra doa. Kontaulan. Jadilah kamu panjang. Nah, tetapi orang Jawa biasanya dulu ini dibacanya wakof. Wakof itu berhenti, dihentikan sehingga terbaca kuntul, kan begitu, kuntul, padahal tidak boleh wakof. Cara membacanya nggak wakof nih, ya dzakaru kun taulan, wahai dzakar, kun jadilah kamu taulan yaitu panjang. Bi'idznillah dengan izin Allah, al hayyul qayyum, zat yang maha hidup lagi zat yang maha tegak berdiri sendiri. Jadi berdirinya dan panjangnya itu biiznillah dengan izinnya Allah. Idnun bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia izin gitu ya. Biiznillah dengan izinnya Allah. Al hayyul qayyum, zat yang maha hidup yang maha tegak berdiri sendiri. Menggunakan dua ismullahi an-a'dzam sekali lagi yaitu al hayyu al qayyum. Ini memang kesukaan para wali-wali di Jawa. Jadi para wali-waliullah di tanah Jawa, di Nusantara itu paling suka dengan al hayyu al qayyum, zikir ismullahi al-a'dzam. Al hayyu al qayyum, zat yang maha hidup, zat yang maha tegak berdiri sendiri.
Mengapa para wali-wali di tanah Jawa itu suka zikirnya Al-Hayyu Al-Qayyum? Karena memang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ismullahi al-a'zam, idza tu'iya bihi ajaba wa idza su'ila bihi a'ta. Ismullahi al-a'zam, nama Allah yang paling agung, nama Allah yang teragung. Idza tu'iya, apabila digunakan berdoa bihi dengan Ismullahi al-a'zam, ajaba, maka Allah mengijabah. Wa idza su'ila, dan apabila digunakan meminta, dipintakan bihi dengannya Ismullahi al-a'zam, a'ta, maka memberi oleh Allah. Sehingga Ismullahi al-a'zam Al-Hayyu Al-Qayyum itu sering dipakai untuk apa saja. Nah, sekali lagi ini hanya ada beberapa kalimat saja. Ya, pertama bismillah, yang kedua Allahu Akbar, yang ketiga ya dzakaru kun taulan. Kemudian yang keempat biidznillahil hayyil qayyum. Ini dijadikan satu. Bismillahi Allahu Akbar, ya dzakaru kun taulan, biidznillahil hayyil qayyum. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tata cara mengamalkannya. Tata cara mengamalkannya yaitu diamalkan sebelum berdiri daripada sholat. Maksudnya bagaimana? Setelah sholat fardu 5 waktu, biasanya kita kan ada yang berzikir dan berdoa. Nah, sebelum berdiri ditepuk-tepuk pahanya. Jadi setelah sholat fardu 5 waktu, kemudian biasanya zikir dan doa. Sebelum berdiri, jangan lupa, sebelum berdiri tepuk-tepuk paha bagian atas, paha dalam bagian atas, ya, paha bagian dalam bagian atas yang dekat dengan itu. Kemudian tepuk-tepuknya menggunakan tangan kanan, paha kanan yang ditepuk-tepuk. Nah, kalau seandainya tangan kanan sakit, ya pakai paha kiri, tepuknya dengan tangan kiri. Jadi ini situasional, lihat situasi. Tepuk-tepuk dengan tangan kanan di bagian paha dalam bagian atas, ditepuk-tepuk pelan-pelan sambil membaca doanya, dan dalam hati harus tahu maknanya. Ini bareng-bareng, ada 3 hal yang bareng. Mulutnya membaca doa, kemudian hatinya menerjemahkan, tangan kanannya menepuk-nepuk paha bagian atas. Prakteknya begini. Bismillahi Allahu Akbar, ya dzakaru kun taulan biidznillahil hayyil qayyum. Nah, ada pertanyaan. Berapa kali dibaca? Kita ini harus tahu diri. Maksudnya tahu diri gini. Kalau seandainya mulut kita ini mustajab seperti wali-wali Allah, ya sekali aja cukup. Kalau mulut kita mustajab. Tetapi kalau mulut kita ini belum tingkatan yang mustajab, maka dibaca berulang-ulang sampai hitungan ganjil. Boleh 3 kali, 7 kali, 21 kali, seberapa pun lah. Boleh 100 kali, boleh 1000 kali, boleh. Ya minimal 3 kali atau 7 kali, ya. Tepuknya ringan. Bismillahi Allahu Akbar, ya dzakaru kun taulan biidznillahil hayyil qayyum. Dengan nama Allah, Allah yang maha besar. Wahai dzakar, ya jadilah engkau panjang, biidznillahil hayyil qayyum, dengan izinnya Al-Hayy Al-Qayyum, dengan izinnya Allah. Allah zat yang maha hidup, yang maha tegak berdiri sendiri. Nah, kalau misalnya tatkala mau mengamalkan praktek untuk istrinya, ya bisa kan, sudah dalam keadaan tidak berbusana, malah gampang. Tangan kiri, menggunakan tangan kiri sambil diremas-remas, kan begitu. Atau istrinya juga bisa, malah ma'ampuh ini kan sangat disukai emak-emak ini, sangat disukai ibu-ibu ini mantra ini. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, ya dzakaru kun taulan. Tapi ibu-ibu jangan boleh wakof membacanya. Cara membacanya tidak boleh dihentikan, kun taul nggak boleh, nggak boleh begitu. Tapi ya dzakaru kun taulan, jadilah kamu panjang. Biidznillahil hayyil qayyum, dengan izinnya Allah Al-Hayy Al-Qayyum. Nah, ini bisa dipraktekkan oleh suami maupun oleh istri, tapi istrinya itu untuk mengobati suaminya, supaya memang suaminya itu bisa menjadi panjang yang maksimal, keras, kuat, dan seterusnya. Oleh sebab itu silakan dihafalkan dan silahkan diamalkan, insyaallah mustajabah biidznillah. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.